Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita memilih reksadana dengan benar di aplikasi Bibit. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Oke teman-teman, saya sudah masuk di aplikasi Bibit. Buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di aplikasi ini, silakan dengan mengklik link yang ada di deskripsi video. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kode undangan punya saya, yaitu YouTuber, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan saldo cashback Rp25.000. Kemudian untuk cara kita melakukan pendaftaran di aplikasi Bibit ini, itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton. Nah, di sini karena saya sudah terdaftar, saya sudah bisa untuk berinvestasi di aplikasi Bibit ini, teman-teman. Nah, di aplikasi Bibit ini, kita itu bisa berinvestasi reksadana. Kita bisa berinvestasi reksadana dengan rekomendasi Robo, atau bisa memilih reksadana sendiri. Nah, di sini kita akan pilih reksadana sendiri saja ya. Di sini ada reksadana pasar uang, obligasi, reksadana saham, dan juga reksadana syariah. Kita klik saja yang Explore ini, teman-teman. Kemudian di aplikasi Bibit ini, kita itu bisa minimal investasi yaitu Rp10.000. Kemudian di sini juga bisa untuk kita lihat manajer investasinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba memilih yang reksadana saham terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat ada beberapa reksadana saham. Nah, di sini bisa untuk kita memilih. Adapun cara kita untuk memilih reksadana dengan benar yaitu kita klik saja di sini teman-teman di Batavia Dana Saham ini. Nah, kemudian di sini ada kolom ini ya teman-teman. Ada CAGR, kemudian drawdown, expand ratio, total AUM, jenis produk, tingkat risiko. Nah, adapun cara kita untuk memilih reksadana dengan benar untuk investor pemula, yaitu ada 4 ini ya teman-teman. Di sini ada CAGR, drawdown, expand ratio, dan juga total AUM. Nah, yang pertama yaitu CAGR. Kalau bisa CAGR ini kita pilih yang paling besar ya teman-teman untuk CAGR-nya. Kemudian untuk drawdown kalau bisa di sini kita memilih drawdown-nya yang 0% ya. Kemudian untuk expand ratio kalau bisa di sini kita memilih reksadana yang expand rasionya terkecil teman-teman. Kalau bisa di sini 0% untuk expand rasionya, tapi itu tidak mungkin ya, karena pasti ada biaya yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian di sini untuk total AUM-nya, kalau bisa kita memilih total AUM yang paling terbesar. Nah, di sini kita akan bahas apa itu CAGR. Kita klik saja di lambang ini, teman-teman. CAGR adalah Compound Annual Growth Rate 1 year. Ini CAGR dalam 1 tahun adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini bisa juga untuk kita ubah, misalnya kita ingin melihat dalam 3 tahun, maka tinggal kita geser saja ke 3 tahun ini, teman-teman. Bisa kita lihat di sini dalam 3 tahun CAGR-nya cuma 0,67%. Nah, kalau bisa kita itu memilih reksadana yang CAGR per tahunnya itu tidak turun signifikan seperti ini. Kalau bisa setiap tahunnya itu naik ya, teman-teman. Kita lihat dalam 3 bulan, kalau dalam 3 bulan yaitu 10,28%, begitupun dalam 1 tahun. Nah, kalau dalam 3 tahun di sini 0,67%, teman-teman. Kalau dalam 10 tahun di sini 4,48%. Nah, selanjutnya di sini apa itu drawdown? Kita klik saja di sini, teman-teman. Mark drawdown adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik rendah sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu. Mark drawdown adalah indikator risiko penurunan dari suatu reksadana selama jangka waktu tertentu. Nah, di sini mark drawdown itu seperti ini ya, teman-teman. Misalnya di sini naik, kemudian di sini turun. Nah, maka persentase inilah yang menyebabkan di sini turun 13,84%. Nah, kalau yang saya tahu seperti itu ya teman-teman, silakan nanti teman-teman bisa belajar lagi tentang drawdown ini. Kemudian di sini ada expand ratio, kita klik saja di sini. Nah, adapun expand ratio itu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana.
Lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investor secara efisien. Nah, di sini kalau bisa kita memilih expense ratio yang kecil ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk total AUM. Total AUM adalah jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Nah, jadi di sini semakin besar total AUM di sini artinya banyak sekali investor yang percaya dengan reksadana ini, teman-teman. Jadi semakin banyak total AUM-nya itu semakin bagus. Nah, ini adalah untuk reksadana saham. Sekarang kita bandingkan dengan reksadana pasar uang ya, teman-teman. Kita klik saja di sini bandingkan reksadana. Nah, selanjutnya di sini kita akan bandingkan dengan reksadana pasar uang, teman-teman. Kita klik saja di sini, pilih reksadana, kemudian kita pilih yang pasar uang, kita pilih saja yang paling teratas, teman-teman. Ini Batavia Dana Kas Maksima. Sepertinya di sini sama-sama manajer investasinya ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk total return dalam 1 tahunnya 3,15%. Kemudian di sini untuk drawdown-nya di sini 0,00%. Nah, ini bagus ya, teman-teman. Bisa kita lihat untuk reksadana pasar uang di sini grafiknya naik terus. Maka di sini drawdown-nya itu menjadi 0%, teman-teman. Kemudian untuk expense ratio-nya di sini lebih kecil, artinya lebih bagus, 1,27%. Kemudian untuk total AUM-nya di sini lebih tinggi juga ya, yaitu 7,68 T. Kemudian untuk jenis produk pasar uang minimal pembelian sama-sama 10.000. Nah, di sini kita kembali saja, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sarankan buat kita investor pemula itu untuk memilih reksadana yang pasar uang saja, teman-teman. Kita klik saja di sini. Kenapa kita memilih reksadana pasar uang untuk investor pemula? Karena di sini untuk tingkat risikonya itu rendah ya, teman-teman. Kemudian di sini coba kita klik yang ini ya, teman-teman, structure ini. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya, teman-teman. Dalam 1 tahun terakhir di sini terus mengalami peningkatan ya. Kita lihat juga dalam 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun juga mengalami peningkatan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk CAGR-nya di sini 6,47%. Untuk drawdown-nya di sini 0 ya, karena di sini terus naik terus, teman-teman. Kemudian untuk expense ratio-nya 1,10%. Artinya bagus ya. Total AUM-nya 7,44 T. Jenis produk pasar uang tingkat risikonya rendah. Nah, di sini kita kembali saja. Nah, di sini kita akan simpulkan ya, teman-teman. Coba kita klik yang Bahana Dana Liquid ini ya. Nah, jadi di sini untuk kita memilih reksadana di aplikasi Bibit ini ada 4 kriteria yang harus kita penuhi. Di sini kalau bisa kita itu memilih reksadana yang CAGR-nya besar, teman-teman. Kemudian untuk drawdown-nya kalau bisa kita itu memilih reksadana yang drawdown-nya kecil ya, teman-teman, yaitu 0,00% seperti ini. Artinya ini bagus ya, tidak ada mengalami penurunan. Kemudian kalau bisa kita itu memilih expense ratio yang kecil, teman-teman. Selanjutnya kita memilih reksadana yang total AUM-nya besar. Semakin besar total AUM di reksadana ini artinya itu bagus karena banyak orang yang percaya untuk berinvestasi di reksadana ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah cara kita untuk memilih reksadana dengan benar di aplikasi Bibit untuk investor pemula. Di sini saya sarankan untuk kita memilih reksadana pasar uang terlebih dahulu ya. Kalau sudah paham betul, barulah kita bisa memilih reksadana obligasi dan juga reksadana saham. Oke, mungkin sekian saja video sekali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran investasi lainnya. Itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Sekian video sekali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.